Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة الآية. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, para agen cabang-cabang Jannah Firdaus dimanapun Anda berada, alhamdulillah jumpa lagi bersama Daeng Syawal Mubarak bersama program Cerdas Cerita Daeng Syawal bersama Jannah Firdaus. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah insyaallah hari ini kita akan melanjutkan cerita atau kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Nah, di mana kemarin telah kita ceritakan tentang malaikat disuruh bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi ternyata ada sosok orang atau iblis, ya, ada satu sosok makhluk yang tak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, yang belum nonton videonya, jangan lupa silahkan di scroll ke bawah, lihat video part pertama. Oke. Dan teman-teman, dimanapun Anda berada, insya Allah mudah-mudahan yang puasa hari ini, insya Allah diberkahi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam awal muqaddimah tadi, kita telah bacakan tentang di surah Al-Baqarah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Adam, uskun anta, tinggallah engkau, wa zawjukal jannah, dan istrimu. Di mana? Di surga. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silakan makan apa yang kau suka. Kau mau makan itu silakan. Kau mau makan ini silakan. Buah-buahan apa silahkan diambil, anggur ke apa segala macam. Tapi ada satu. Nah, wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi ini pohon satu ini jangan kau dekati. Jangankan dimakan. Ya, taqrab, ya, kita mau untuk dekati saja tak boleh, ya. Karena kalau dimakan ini bahaya, ya. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Nah, teman-teman, kalau kita pelajari ini ayat, ya, sebenarnya ini adalah salah satu skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, ya. Karena memang di awal-awal tadi yang part 1 kita sudah ceritakan bahwasanya Allah berfirman kepada para malaikat, ya, untuk menciptakan makhluk yang namanya manusia. Jadi ini adalah salah satu skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Memang Allah membuat skenario karena di awal tadi di part 1 kita sudah ceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, ya, bahwasanya akan menciptakan yang namanya manusia, ya, di muka bumi ini. Nah, lalu dibikinlah skenario. Allah malah menyampaikan kepada Nabi Adam dan juga kepada istrinya, kau tinggallah di sini, ya, kau silakan makan,
Ya, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silakan makan, yang kau suka silakan makan. Makan semua, ambil semua. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Tapi jangan sekali-kali kau dekati ini pohon satu ini. Wala taqraba hadhihi taqrab. Jadi ada qoroba, qorib. Jadi teman-teman ada di dalam bahasa Indonesia namanya qorib. Sudah jadi serapan dalam bahasa Arab. Sahabat qorib, sahabat karib, yang namanya sahabat karib itu, dekatnya luar biasa itu. Ya, segala kartu asnya dia tahu. Ya, ibarat kata saya tahu punggungnya dia dan dia juga tahu punggung saya. Nah, itulah sahabat qorib. Nah, ini Allah mengatakan kalimah qorib. Ya, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Karena kalau kau dekati ini, kau termasuk orang-orang yang zalim kepada dirimu sendiri. Maka teman-teman, ternyata dengan tipu daya setan, ya, lanjutan ayat tersebut, ya, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. Nabi Adam sama istri terperdaya sama godaan iblis laknatullah alaih. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Nabi Adam terperdaya dengan janji-janji setan. Adam, kalau kau makan ini, kau akan kekal di dalam surga. Ini kan nikmatnya luar biasa ini, kenikmatan yang tiada tara. Tapi Tuhan ini, ibarat kata ini iblis ngomong begini sama malaikat, sama Nabi Adam. Sebenarnya Allah itu tak mau kau untuk kekal di dalam surga ini. Makanya kamu tidak disuruh makan buah ini. Karena ini adalah buah khuldi, buah kekekalan. Kalau kau makan buah khuldi ini, maka kau akan kekal di dalamnya. Maka terperdayalah Nabi Adam dan juga Sayyidah Hawa. Maka dimakanlah buah ini. Lalu diusirlah ke muka bumi ini. Nah, Nabi Adam diturunkan di India, dan juga Sayyidah Hawa diturunkan di Jeddah. Bertemulah mereka nanti di Jabal Rahmah, atau Bukit Kasih Sayang. Ya, terpisah dari kurang lebih 200 tahun dalam riwayat itu dikatakan Nabi Adam itu berpisah selama 200 tahun. Lalu bagaimana tingginya Nabi Adam ini? Nah, kalau ini kurang lebih diriwayatkan itu 60 hasta. Atau kalau kita mau bulatkan itu dalam, ini hasta ini kan satuan dalam bahasa Arab. Ya, di Arab sana pakainya hasta. Nah, kalau misalkan Indonesia ini kurang lebih 27 meter lebih, atau kalau kita bulatkan 30 meter. Jadi panjang atau tingginya Nabi Adam itu Masya Allah tinggi banget, 30 meter. Dan juga kalau misalkan kita ini ya teman-teman, kalau kita pikir-pikir, andaikan besarnya Nabi Adam sama dengan kita kayak sekarang ini, kapan mau ketemu sama Sayyidah Hawa? Nah, melangkah paling udah baru 100 meter aja, udah berapa kilo aja udah capeknya kita, luar biasa capeknya. Nah, ini Allah utus Nabi Adam yang panjangnya, tingginya 30 meter. Bahkan ada di dalam artikel itu seorang peneliti Muslim yang namanya itu Ibnu Battuta kalau nggak salah ya. Ibnu Battuta ini pernah meneliti tapak kakinya Nabi Adam alaihissalam. Tapak kakinya itu kalau ini katanya 11 jengkal kurang lebih. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 11 jengkal. Panjangnya kaki jengkalnya kaki Nabi Adam 11 jengkal. Coba, Masya Allah. Jadi ibarat kata satu kali melangkah itu mungkin 1-2 kampung terlampaui ya. Belum kalau misalkan lari. Masya Allah. Nah teman-teman, jadi ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan di India dan Sayyidah Hawa di Jeddah, ya, maka teman-teman ada lanjutan daripada ayat ya selanjutnya di surah Al-Baqarah tadi itu. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Nah, di sini Nabi Adam alaihissalam diajarkan sebuah kalimat
dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimatin ini dijawab di surah Al-A'raf. Ya, dijawab di surah Al-A'raf yang bunyinya begini. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ini adalah kalimat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam dan juga Sayyidah Hawa. Ya. Dan konon ya ini dibaca doa ini selama 40 tahun lamanya. Jadi 40 tahun ini barulah doa ini Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, ya Tuhan kami, zalamna, kami telah zalim kepada diri kami, Allah, anfusana, kepada jiwa kami, Allah, kepada diri kami, Allah. Wa illam taghfir lana, dan andaikan engkau tidak mengampuni kami, Allah, wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan engkau tidak menyayangi kami, ya Allah, lanakunanna minal khasirin, kami adalah termasuk orang-orang yang merugi, Allah. Maka ini doa Nabi Adam alaihissalam dan juga Sayyidah Hawa yang senantiasa dipanjatkan selama 40 tahun. Ya. Jadi Nabi Adam punya satu dosa ya, dan diusir ke muka bumi. Nah, kita umatnya Rasulullah ini punya dosa bejibun. Dosanya bejibun, mau masuk surga. Nah, jadi ini kurang connect ini ya, nggak sinkron. Tapi alhamdulillahnya kita adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya MOU, ibaratnya punya MOU dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana MOU-nya Allah dan Rasulullah? Ada ayat di dalam akhir surah Al-Baqarah yang dimana ini sering kita baca juga, sangat masyhur doa ini ya, yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Nah, di sini Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah, ini ibarat kata adalah MOU daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu ayat yang di mana ayat ini membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya Allah. Ya, jangan hukum kami, ya Allah, kalau kami khilaf, ya Allah. Jangan hukum kami, ya Allah, kalau kami berdosa, ya Allah. Jangan hukum kami, ya Allah, kalau kami bikin salah, ya Allah. Kalau kami zalim kepada diri kami, ya Allah, jangan hukum kami, ya Allah. Kalau kami lupa, ya Allah, kalau kami khilaf, jangan hukum kami, ya Allah. Maka ini adalah ayat yang salah satu ayat yang membuat Rasulullah tersenyum. MOU. Jadi kita sebelum berbuat dosa saja sudah ada jaminan Allah akan ampuni kita. Sebelum kita berbuat khilaf sudah ada jaminan Allah telah memaafkan kita. Masya Allah. Jadi ini suatu kelebihan bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum berbuat dosa, belum lahir, belum diciptakan, sudah ada MOU, sudah ada daftarnya, sudah ada ayatnya yang menjelaskan tentang pengampunannya kepada kesalahannya. Nah, maka banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah, termasuk salah satunya adalah membaca doa daripada Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni kami telah zalim kepada diri kami sendiri, ya Allah. Apabila Engkau telah tak mengampuni kami, ya Allah, tak menyayangi kami, ya Allah, kami termasuk orang-orang yang zalim, ya Allah, orang-orang yang rugi, ya Allah. Kalaulah kami, ya Allah, meminta kepada Tuhan kami, ya Allah, kami meminta ampun, ya Allah, tapi Tuhan kami tak mengampuni kami, ya Allah, lalu kepada siapa lagi kami akan meminta ampunan, ya Allah? Lalu kepada siapa lagi, ya Allah, kami beristighfar, ya Allah? Siapa lagi yang akan menyayangi kami, ya Allah, kalau Maha Penyayang saja tak menyayangi kami, ya Allah? Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi teksnya ini, teks ayatnya ini, doanya jangan sampai kita
luput daripada doa. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala mengampuni atau mengabulkan doa Nabi Adam alaihissalam selama 40 tahun baru dikabulkan, apalagi kita. Nah, maka teman-teman jangan sampai kita berputus asa untuk berdoa, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Kalaulah sekali kita berbuat dosa, habis itu berdosa lagi dan terus tiap hari berdosa, tenang, Allah senantiasa Maha Pengampun. Nah, tinggal kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tobat sambel. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tinggal bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak mengulanginya lagi dengan taubatan nasuha. Oke teman-teman, insyaallah nanti kita jumpa lagi, kita lanjutkan kisah selanjutnya entah Nabi Adam atau Nabi Nuh dan nabi-nabi selanjutnya insyaallah. Saksikan tetap program Cerdas Cerita Dayang Syawal bersama Jannah Firdaus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.